Kembali menyaksikan Ngopi Ngobrol Pintar. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita, dan bagi Anda yang sudah menyaksikan Ngopi hari ini melalui streaming di btv.co.id, saya akan bacakan beberapa komentar Anda dan mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Dir ya. Oke, ini pertama terkait dengan kemampuan bayar dari perusahaan nih Pak. Untuk berapa sih Pak satu personil, terus itu siapa tahu ada perusahaan lainnya yang berminat. Ini gimana Pak? Ya, jadi untuk detailnya kemampuan bayar dari perusahaan itu jumlahnya berdasarkan indeks yang ditentukan dalam PNBP. Jadi dari PP 60 itu ditentukan indeks-indeksnya. Untuk di daerah Jawa berapa, terus di daerah Papua pasti lebih mahal, terus di daerah Kalimantan juga lebih tinggi daripada Jawa indeksnya per hari. Baik. Yang perlu ditekankan tadi itu Jadi masuknya di indeksnya kas nanti negara kalau dia Pak untuk ya? detailnya perusahaan-perusahaan itu bisa langsung koordinasi dengan kami, bisa menghubungi kami untuk sementara di 081 22 345 1994. Dan indeksnya itu bayarnya Bapak bukan kepada kami, tapi bayarnya langsung kepada Ke kas negara. ke rekening Masuknya, Benma, bendara penerima, secara otomatis tidak sampai 1 kali 24 jam langsung di store ke kas negara. Baik. Nah gitu, nanti kami digaji oleh dari DIPA-nya pada Polri. Yang Jadi, pasti polisi ini digaji oleh negara ya Pak yang ya? jelas kalau pertanyaan tadi, pengusaha kalau dengan membayar PNBP kepada negara berarti sudah kontribusinya selain pajak juga pemerintahan negara, bukan pajak Bapak berikan. Jadi jangan memberikan petugas secara langsung tapi melalui ke kas negara. Nah itu. Siap. Pemirsa, saya akan bacakan lagi beberapa. Ini kalian ada yang ini ya, Pak, masker pada langka nih Pak Polisi. Apa? Masker pada langka di apotik, masker banyak yang kosong. Boleh ini Pak, sedikit diedukasi, sebenarnya yang harus pakai masker itu, Pak Polisi juga harus pakai masker nggak sih kalau sambil patroli? Kemarin itu Pak Kapolda bersama Kabid Dokes mensosialisasikan. Jadi masker itu digunakan bagi yang kurang sehat gitu ya. Kalau Pak anggota kami Bayangkara masuk kantor apabila merasa dia kurang sehat, lebih baik tidak usah masuk. Tapi jangan jadi alasan, jadi pemalasan gitu. Padahal malas dia pura-pura nggak masuk. Tapi kalau memang harus masuk terus merasa diri Anda tidak nyaman, baru gunakan masker. Yang sehat tidak usah pakai masker. Yang penting ada jarak minimal 1 meter dengan yang bersangkutan. Sapa, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, hormat. Nah, nggak usah bersentuhan, bersalaman. Ini untuk menghindari itu. Jadi masalah masker nggak usah terlalu dikhawatirkan. Ini digunakan bagi yang sakit. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita sehat, terus kita pakai, terus tiba-tiba kitanya batuk, terus disimpan, dipakai lagi 2 kali, itu malah jadi penyakit. Jadi virus. Iya, jadi virus baru bawaannya. Iya. Jadi kita nikmati udara yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maha Esa. Baik, jadi tenang ya pemirsa, walaupun jangan kosong, panik. Jangan walaupun panik. masker kosong masih ada alternatif, pakai masker kain dan sebagiannya pakai buff juga bisa, kayak Pak Polisi itu biasanya ada yang pakai buff. Iya, itu yang Buff ditutup. Kemudian buff, ini ya, naik sepeda pakai buff. di sini ada juga yang komentar, objek vital perlu dikawal dan diawasi Pak untuk beberapa bulan ke depan. Semangat Pak Polisi. Aduh, ini mereka ngawalnya nggak cuma beberapa bulan ya Pak ya? Ya, jadi Tapi gini, emang terus-menerus. sistem manajemen pengamanan, pengawalan, saya tahu masuk pertanyaannya. Harapan, ya harapan dari perusahaan. Kan kita sistem jaganya kan 1 bulan sekali. Rolling, 1 bulan sekali, rolling 1 bulan sekali. Tapi ada salah satu perusahaan bilang, Pak, untuk yang bulan ini jangan di rolling Pak. Oh gitu. Kenapa Pak? Ya takutnya kan dia dari luar, kalau bisa bertahan dia. Nah, cuma kan dilemanya bagi anggota sudah 1 bulan tidak pulang, harus ketemu keluarganya, terpaksa dia harus jaga lagi tambah 2 bulan. Nah, inilah resikonya polisi. Karena permintaan trust daripada perusahaan yang bekerja sama dengan kita bilang, Pak, yang saat ini jaga 3 personil ini jangan disuruh pulang dulu Pak, apalagi diganti orang, karena kita yakini mereka sehat. Tidak ini, takutnya dari luar bawa mungkin ya, kondisi yang beda, kesehatannya beda. Ya silakan, kami akan lihat kondisi itu, kita akan pertimbangkan nanti di awal bulan April kita perpanjang. Nah, kecuali memang yang mereka di sana kurang
ada keluarganya yang membutuhkan, kita akan ganti yang sehat dan lebih sehat dan lebih Baik, fit. baik. Gitu. Saya tidak bisa membacakan semuanya ya pemirsa, sayang sekali. Tapi di sini yang cukup menarik ada dua sebenarnya, cuman karena waktu tidak banyak, mungkin lain kali kita bisa live lagi di Ngopi ya Pak ya. Boleh. Di sini tadi sedang ngelihat Ngopi itu ya, ngobrol pintar. Ngobrol Jadi di sini pintar. Jadi kita harus masyarakat pintar-pintar. Dan saya yakin betul. pemirsa semua adalah yang pintar gitu ya. pintar semua. Karena nontonnya ngopi gitu. Sambil Di ngopi ini memang maksudnya untuk mengedukasi masyarakat. Ngobrol pintar ya. Tema ya Pak ya. Baik, tadi melihat tupoksi dari Pomovid ini kan cukup banyak nih Pak. Nah itu kan ditambah lagi tadi PSN ini juga ada berhubung dengan IKN. Nah di sini jumlah personel apakah mampu nih Pak, cukup? Atau mungkin ada penambahan untuk personel jadi polisi dan sebagiannya Pak? Iya, gini, MOU itu kemampuan bayar. Jumlah personilnya tidak dibatasi, tergantung dia mampu bayarnya. Bisa 2, bisa 5, bisa 7, bisa 11, bisa berapa. Tergantung mereka kemampuan bayarnya. Baik. Ya, itu ada indeks namanya. Norma indeksnya ada untuk biayanya diatur oleh pemerintah. Dan itu masuk ke kas negara. Nah, kalau tadi Mbak, tadi saya lupa ya kejawab, misalnya ada teror bom, ada misalnya kebakaran, itu namanya situasi kontingensi. Situasi kontingensi harus ditentukan oleh pihak perusahaan bahwa hari ini kontingensi, tolong Pak Polisi kirim personil. Kita akan kirim personil, mungkin langsung 200, mungkin langsung 100. Langsung sekompi, 2 kompi. 2 kompi, 1 kompi, kita kirim personil untuk pengamanan. Nah, itu namanya situasi kontingensi. Situasi kontingensi harus ditentukan oleh pimpinan puncak. Nah, kalau pimpinan puncaknya lagi keluar kota, misalnya lagi ke Jakarta lagi meeting, atau pimpinan puncaknya lagi meeting, itu ada namanya bagian HRD dan seterusnya. Bisa manajer security-nya bisa berlapor kepada pimpinannya, oke kontingensi kirim personil yang banyak, kita kirim. Langsung. Nah, konsekuensinya seperti itu, karena polisi mengamankan dari situasi kontingensi yang ada. Baik. Ya, terkadang perusahaan juga udah Pak datang Pak segera datang ke sini bantu kami. Kita datang naik kapal, naik ini supaya sampai ke lokasi pabriknya itu kita lakukan pengamanan dan mereka akan di situ ada Brimobnya, ada Samaptanya, ada Binmasnya, ada Lantasnya, ada resersenya. Gabungan Pak ya. Gabungan itu namanya situasi kontingensi. Siap. Nah, jadi kita berikan pengamanan. Kalau sudah ada MOU sama kita pasti lebih cepat gitu lah. Nah, pengamanannya. Dan yang tidak di Indo kita cepat, apalagi yang ada MOU pasti lebih cepat. Oh, betul gitu, sekali. prinsipnya. Karena memang sudah tugas dari polisi. Di sini ada yang komen Pak pengen jadi polisi juga. Ini komennya saya baca karena memang. Mbak pengen jadi polwan nggak? Kalau saya sudah mau jadi jurnalis aja lah sudah Pak, karena sudah tertutup. Tapi nggak apa-apa, tapi ya udah habis umurnya. Tapi kalau untuk saya mau jadi polisi gimana? Saya sebelum masuk sini, saya sudah profiling Mbak. Bahwa cita-citanya menjadi polwan kan dulu. Ibu saya yang pengen jadi polwan. Oh, ibunya menjadi polwan. Oh, berarti saya jadi salah kayak jadi kayak ibu pengen jadi polwan, anak-anaknya diarahkan dipaksa, jadi polwan. dipaksa. Cuman Tapi, kan mungkin bukan passion. Ya, nah, bukan jadi passionnya gimana? jadi polwan ya gitu. Oke. Sekarang kan tadi Mbak bilang kok tertarik ya di luar dari bincang-bincangnya. Tugas polisi kok bisa ke wisata, bisa ketemu pejabat negara. Ayo, saya sekarang undang teman-teman nih ya. Di sini ada 3 pendaftaran ya. Mbak bisa pegang juga yang besar. Ya, saya sudah dapat loh pemirsa di ya sini. Ini, yang pertama Polri akan melakukan penerimaan, pasang terus itu ya, Polri akan melakukan penerimaan tanggal 7 sampai 23 Maret ini. Ya, terkait dengan penerimaan Tamtama Polri. Ini akan disiapkan untuk menjadi pasukan Brimob dan Polair. Nah, karena negara kita adalah negara maritim, membutuhkan polair yang banyak. Harus bisa berenang ini. Oh iya, harus semua. Kalau polisi mau Brimob, mau Polair, mau Samapta, Bimas harus bisa berenang. Karena itu persyaratannya. Ini bisa diverifikasi Pak, ini masuk polisi gratis Pak? Iyalah, masa bayar? Masuk polisi gratis dong. Sobat, misalnya ada biasa kan ada yang nawarin mau jadi polisi nggak, tinggal bayar sekian nanti lolos. Calo. Oh enggak. Nggak boleh ya? Masuk polisi dijamin gratis. Saya bukan Badan Biro SDM, tapi saya mendapat ketitipan dari Kabid Humas, Pak Ade, Pak Dir, tolong sampaikan pesan dari penerimaan dari Kapolda ini. Masuk polisi gratis. Jangan percaya calo, jangan percaya juga dengan KKN. Anda masuk harus percaya diri. Bahwa Anda mampu. Dan saya alhamdulillah sampai detik ini sekolah-sekolah sampai jabatan tidak ada KKN. Jadi polisi bisa disekolahin pula. Kalau misalnya ada yang lakukan itu, segera lapor. Lapor kepada kami, kita tangkap mereka.
Ya, itu nomor HP saya ada, nanti saya share kepada bagian Bitpropam, ke bagian Krimum, yang bisa menjual informasi yang salah atau hoax, bahkan melakukan pemerasan. Ini bisa diunduh ke www.penerimaan.polri.go.id. Jadi penerimaan Polri.go.id. Nah, sini ada bisa dilihat, ya. Nanti bisa diverifikasi ke Polres setempat. Kenapa Polres setempat? Nanti bagian pemeriksaan administrasinya, pendaftaran semua, dari situ baru nanti dipanggil ke tingkat Polda sebelum dibawa ke tingkat pusat. Gitu ya. Nah, berikutnya juga ada nih Tamtama. Sekarang juga ada penerimaan brigadir atau bintara. Ini yang satu ini apa ya? Bintara Yang kedua nih, ya? Bintara Polri ini ya. Nah, Bintara Polri ini kayaknya kalau yang Tamtama ini mayoritas adalah Polki ya. Mayoritas Polri. Kalau Tamtama ini ada Polwan dan Polki, polisi laki-laki dan polisi wanita. Aduh, gagah banget dilihat. Sama juga tanggal 7 sampai 23 bisa diunduh ke www.penerimaan.polri.go.id. Yang terakhir juga penerimaan Taruna Akpol. Ini Taruna Akademi Kepolisian. Sekolahnya lebih lama. Ini 3 sampai 4 tahun. Nanti keluarnya sarjana kepolisian, ya. Ini iya, karena ada program sarjana kepolisian juga di sana. Kalau di sini pendidikannya sekitar 11 bulan, ya. Jadi silakan bisa diunduh ke website tadi www.penerimaan.polri.go.id. Jadi silakan siapkan diri, siapkan mental, siapkan fisik, termasuk siapkan administrasi Anda untuk menjadi polisi sehingga bisa menjadi anggota Direktorat Pamofid. Ingat ya pemirsa, masuk polisi gratis. Gratis. Gratis, jangan percaya, jangan calo, jangan percaya dengan KKN. Percayalah pada diri sendiri dan kemampuan Anda. Siap. Itu. Karena jadi polisi itu bisa jadi sahabat masyarakat ya Pak. Jadi kalau ketemu polisi bisa sapa aja, halo sahabatku. Iya betul. Bisa. Di sini juga pemirsa yang ingin memantau atau mungkin melihat informasi lebih lanjut juga bisa di Instagramnya di rekrutmen_polri. Ya. Kemudian ada di YouTube, channel YouTube-nya di penyediaan personel. Nah, jadi pemirsa bisa buka selain di link tadi di www.penerimaan.polri.go.id. Bisa di Instagram dan di channel YouTube tadi juga. Sudah Pak. Oke. Siap ya pemirsa. Jangan sampai melewatkan. Mama saya di rumah yang nonton. Mama nggak bisa, sudah umurnya udah beda. Siap, terima kasih Pak atas kedatangan hari ini. Sangat menginspirasi, sangat mengedukasi juga kepada masyarakat. Saya tambah dikit ngopi lah. Ngopi. Boleh sedikit? Ngobrol pintar, oke. Ada juga ngobrol perkara iman. Amin. Tadi kita sudah harus percaya dengan Tuhan dan lain-lain. Kita harus yakin itu semua, ya. Siap. Baik pemirsa, demikian ngobrol pintar hari ini. Terima kasih atas ngobrol perkara iman juga bersama dengan Pak Hidayat tadi. Terima kasih atas kebersamaan Anda sampai saat ini. Saya Nia Syams, Pak Hidayat, tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan ngobrol pintar, ngobrol perkara iman. Ngopi selanjutnya lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita hormat dulu Pak. Hormat dulu. Hormat. Dadah.